Ia hanya ingin dicintai, tapi berakhir dengan luka. Ia hanya ingin dianggap keren, tapi kehilangan kehormatannya. Pergaulan bebas tidak pernah memberi kebebasan sejati. Ia hanya menawarkan kepalsuan yang berujung pada penyesalan. Saat tubuh mulai disentuh, sebelum halal, hati mulai runtuh tanpa sadar. Dunia seperti membebaskan segalanya, tapi agama justru memagari kita. Bukan untuk membatasi cinta, tapi untuk melindungi cinta yang suci. Dosa ini, pergaulan bebas, dan seks pranikah bukan lagi sekadar wacana yang diperdebatkan dalam ruang seminar. Ia telah menjadi fenomena sosial yang hidup, tumbuh, dan menyebar baik di kota besar maupun desa kecil. Baik di kalangan dewasa muda maupun remaja SMP, media sosial, budaya pop barat, sinetron romantis, gaya hidup urban, hingga hilangnya figur teladan. Semuanya menjadi jalan masuk dari pergaulan yang menyimpang dari nilai Islam. Tapi, benarkah ini hanya fenomena sosial? Ataukah ini adalah bentuk dekadensi moral umat yang pelan-pelan merusak generasi? Channel ini tidak hanya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas dan seks pranikah, tetapi juga mengurai akarnya, membedah dampaknya, dan menawarkan solusi utuh dari perspektif Islam agar umat kembali sadar bahwa syariat bukan penghalang cinta, tapi penjaga kemuliaan jiwa. Apa itu pergaulan bebas dan seks pranikah? Pengertian umum. Pergaulan bebas adalah pola interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas, norma agama, dan kesopanan. Ia tidak hanya terbatas pada hubungan seksual pranikah, tapi mencakup berdua-duaan halwat, saling menyentuh, merangkul, mencium, bercengkerama dalam topik seksual, berpakaian terbuka, dan menggoda, mengumbar syahwat lewat media sosial, foto sensual, konten flirting, pacaran yang penuh sentuhan fisik. Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang yang belum menikah secara sah menurut syariat. Normalisasi yang terjadi di era digital. Ciuman dianggap ekspresi cinta biasa. Hubungan intim dianggap wajar asal sama-sama suka. Keperawanan sudah tidak dianggap penting. Toxic relationship dirayakan sebagai bentuk cinta yang ekstrem. Padahal dalam Islam, semua itu haram, baik secara hukum maupun akhlak. Akar permasalahan. 1. Minimnya pendidikan seks Islami. Anak-anak tidak diajari sejak kecil. Apa batasan aurat? Apa bahayanya sentuhan non-mahram? Mengapa zina dilarang? Sementara film, sinetron, dan internet justru memberi versi bebas tentang cinta dan tubuh. 2. Pacaran dianggap wajar. Banyak orang tua yang membiarkan anak pacaran dengan alasan daripada sembunyi-sembunyi. Padahal itu sama saja dengan melegalkan zina hati dan zina fisik. 3. Media sosial yang erotis. TikTok, Instagram, dan YouTube dipenuhi konten sensual, tantangan joget erotis, live flirting, hingga pacaran digital. 4. Ketiadaan teladan dan kontrol orang tua. Orang tua sibuk bekerja, lelah, dan menyerahkan anak sepenuhnya ke gadget. 5. Krisis akidat dan hilangnya rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah digantikan dengan asal senang, asal nyaman. Dampak pergaulan bebas dan seks pranikah. 1. Kehilangan kehormatan dan rasa malu. Keperawanan dianggap sepele. Laki-laki merasa bangga jadi playboy. Suci menjadi bahan ejekan. 2. Hamil di luar nikah. Data menunjukkan peningkatan tajam kehamilan pranikah di kalangan pelajar dan mahasiswa. 3. Aborsi dan pembunuhan bayi. Berdosa besar. Membunuh nyawa tak bersalah karena hasil hubungan haram. 4. Trauma psikologis. Merasa digunakan, kecewa, merasa tidak layak dinikahi. 5. Maraknya penyakit menular seksual. HIV/AIDS, sifilis, herpes, dan lainnya. 6. Rendahnya kualitas generasi. Anak-anak lahir dari hubungan tak halal, tidak punya bimbingan moral. Larangan zina dan pergaulan bebas telah disebutkan secara gamblang melalui firman Allah dalam Al-Quran dan sejumlah riwayat hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan tersebut bahkan dianggap sebagai perbuatan yang keji dan harus dijauhi. Pelarangan zina begitu serius dibahas dalam Al-Quran, tidak hanya sebatas larangan untuk melakukan perbuatannya. Al-Quran bahkan melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina atau menjurus pada zina. Sebagaimana disebut dalam buku Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Lahsami Samin Jazuli. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi zina
Diterangkan dalam surat Al-Isra, ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." Dalam ayat lain, Allah mengecam keras para pelaku zina, bahkan mengancamnya dengan hukuman rajam atau dilempar batu sebesar kepalan tangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah yang kemudian disebut dengan zina mohsan. Sementara itu, bagi pelaku zina yang belum menikah atau zina gairu, mohsan dijanjikan deraan masing-masing 100 kali sebagai balasan atas kemaksiatan mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hal ini kemudian ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ambillah dari diriku, ambillah dari diriku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina, jejaka dan perawan yang berzina. Hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hukuman bagi pelaku zina tersebut disaksikan oleh banyak orang, sedikitnya 3 atau 4 orang dengan tujuan menjadi efek jerah bagi pelakunya serta pelajaran bagi mereka yang menyaksikannya. Berikut adalah beberapa solusi dalam Islam untuk menghindari zina. 1. Menjaga pandangan. Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat memicu keinginan untuk berzina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Quran Surah An-Nur 30. 2. Menjaga diri dari hal-hal yang dapat memicu keinginan berzina. Islam mengajarkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat memicu keinginan berzina, seperti melihat gambar-gambar yang tidak pantas, mendengarkan musik yang dapat membangkitkan keinginan, dan lain-lain. 3. Menikah. Islam mengajarkan untuk menikah sebagai cara untuk menghindari zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang belum kawin di antara kamu, dan orang-orang yang baik di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Quran Surah An-Nur 32. 4. Berzikir dan berdoa. Islam mengajarkan untuk berzikir dan berdoa sebagai cara untuk menghindari zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menjaga dirinya dari kejahatan, kami akan memberikan tempat yang baik di surga." Al-Mu'minun 1:11. 5. Menghindari kehadiran wanita yang bukan mahram. Islam mengajarkan untuk menghindari kehadiran wanita yang bukan mahram sebagai cara untuk menghindari zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra 32. 6. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Islam mengajarkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai cara untuk menghindari zina. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menjaga dirinya dari kejahatan, maka Allah akan menjaganya dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari. Dengan mengikuti solusi-solusi di atas, kita dapat menghindari zina dan menjaga diri kita dari kejahatan. Solusi Islami untuk membentengi umat. 1. Pendidikan seks Islami sejak dini. Ajarkan anak tentang aurat, batasan interaksi lawan jenis, dan nilai kemuliaan menjaga diri. 2. Jangan melegalkan pacaran. Bimbing anak untuk berteman secara syar'i, tumbuhkan rasa malu dan semangat nikah muda bagi yang siap. 3. Perkuat spiritualitas tarbiyah ruhiyah. Tingkatkan salat, dzikir, majelis ilmu, agar hati terkunci dari godaan syahwat. 4. Kontrol media dan gadget. Orang tua wajib mendampingi anak. Batasi tontonan, ajari memilih konten Islami. 5. Nikah muda jika mampu. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah.
Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta yang sejati akan datang dengan restu Allah, bukan dengan cara maksiat. Tubuhmu suci, jiwamu berharga. Jangan gadaikan itu semua hanya karena ingin dianggap keren, cantik, atau dicintai sesaat. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita ajarkan generasi bahwa Islam tidak melarang cinta, tapi Islam menjaga cinta agar suci hingga halal. Jangan biarkan generasi ini tumbuh dalam cinta yang salah arah. Mari hijrah dari pergaulan bebas menuju cinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.